Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah liputan khutbah Jumat di Masjid Nurul Huda, Perum, Auri, Kuadengan, dengan tema hubungan kefitrian dengan amaliah Ramadan. Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Untuk itu, selamat menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam kesempatan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 ini, yang bertepatan tanggal 19 Ramadan 1445 Hijriah, sebagaimana bagian dari rukun khutbah, setiap khotib yang naik ke mimbar senantiasa menyampaikan tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan takwa kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah, sekecil apapun dan dimanapun kita berada. Mudah-mudahan ketakwaan ini senantiasa terpatri dalam sanubari kita, sehingga yang ada adalah kepatuhan untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana pesan utama di dalam ibadah Ramadan ini yang Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 183, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan kepadamu asyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat sebelummu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian semua termasuk orang-orang yang menuju ketakwaan kepada Allah. Maka pada kesempatan ini saya akan mengangkat topik tentang hubungannya amalan Ramadan ini dalam ketercapian kefitrahan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kefitrahan ini adalah bagian dari wujud kualitas ketakwaan. Dan ketakwaan ini adalah bagian dari hasil dari ibadah Ramadan kita. Ramadan yang kita jalankan ini akan mengembalikan fitrah yang sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 30. Di sana Allah memerintahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
faqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu pada agama yang hanif. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, tetaplah pada fitrah Allah yang Allah ciptakan, tetap pada yang Allah menciptakan manusia itu tetap pada fitrahnya. Tulisan fitrah di sini Allah menggunakan tak maksud. Maka kemudian diterangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian di tafsir Al-Maraghi, kalau kata fitrah ini adalah tabiat gharizah manusia, kepatuhan manusia kepada Allah. Dan siapapun manusia sebetulnya di dalam dirinya itu ada ketakwaan. Apa bukti bahwa setiap manusia tanpa kecuali sesungguhnya di dalam dirinya itu ada potensi ketakwaan? Di dalamnya adalah ada sifat takut dan khawatir. Kalau manusia, seluruh manusia punya namanya takut dan khawatir, berarti manusia itu sadar bahwa dirinya lemah. Di balik kelemahan itu ada kekuatan yang maha, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang bisa menjangkau bahwa kekuatan yang maha adalah Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Sementara orang yang tidak punya iman di dadanya, maka dia hanya takut, takut dan takut. Maka takut itu didasarkan pada bahwa sesungguhnya dia lemah. Gharizah ini adalah fitrah yang ada di dalam diri manusia, bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah menyembah Allah. Manusia pada hakikatnya adalah patuh sama Allah. Karena itulah Allah memerintahkan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah pada fitrah itu yang Allah ciptakan manusia dalam kefitrahannya. Dan disitulah kemudian Allah menegaskan la tabdila li khalqillah, tidak ada ganti bagi ciptaan Allah itu. Dzalikat dinul qayyimu, dan demikian itu adalah agama yang qayyim, agama yang tegak. Walakin aktsara nas la ya'lamun, akan tetapi sebagian besar manusia tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah yang kemudian Allah mengingatkan di dalam hadis qudsi yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Allah Azza wa Jalla yaqulu, Allah Azza wa Jalla berfirman, inni khalaqtu ibadi, sesungguhnya aku menciptakan hambaku ini hunafa, bersih. Fajatalat humusayatin, maka menggelincirkannya lah setan-setan andinihim, dari agama mereka. Jadi sesungguhnya kita manusia seluruhnya tanpa kecuali ini adalah diciptakan Allah dalam kondisi bersih, bersih dari noda dan dosa, bersih dari apapun yang membuat kita celaka. Tapi karena kemudian datanglah setan, setan ini kemudian menggelincirkan kita dari agama kita, menggelincirkan kita dari akidah kita. Dan di saat itulah manusia-manusia yang mampu tergelincirkan oleh setan akan menjadi teman dan pengikutnya di akhirat kelak. Maka supaya manusia ini tetap kembali pada fitrahnya, maka salah satunya adalah Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk kembali pada jalan yang benar. Ramadan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan ini adalah dalam rangka mengembalikan jati diri manusia kepada fitrahnya. Karena itulah yang kemudian, jikalau kemudian manusia dengan panggilan iman, manusia dengan panggilan iman itu kemudian betul-betul mampu melaksanakan segala macam ubudiyah di dalam bulan Ramadan ini, siangnya kita pakai untuk berpuasa, malamnya kita pakai untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah, siang dan malam tak henti mengingat Allah, maka sungguh ini bagian dalam ikhtiar upaya untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan fitrah kita yang sudah terkotori dengan kotoran dosa dan amal-amal perbuatan maksiat yang lain. Karena itulah wujud dari apa yang kita jalankan ini tidak ada satupun yang mampu mengukur berkaitan dengan kualitas puasa kita. Hanya orang-orang yang beriman, dan semakin besar, semakin tinggi, semakin tebal imannya lah yang kemudian menjadikan puasanya semakin berkualitas.
Dan inilah yang menjadi rahasia dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, kullu amal bani Adam lahu, bahwa seluruh amal anak Adam adalah untuknya, illa saum, kecuali puasa, wa ana fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang memberi pahala sebab dia berpuasa. Apa maknanya? Kullu amal bani Adam lahu, bahwa amal anak Adam adalah untuknya. Artinya apa? Seluruh amal ibadah selain puasa dapat disifati. Orang syahadat harus ada saksinya, orang sholat rokaatnya ada, orang zakat barang yang dizakati ada, orang haji bukan hanya tetangganya. Jikalau kemudian dia pamitan di media sosial, tentu orang yang sedunia akan tahu bahwa dia akan berangkat haji. Tapi untuk puasa tidak ada satupun orang yang ada yang tahu bahwa di antara kita ini termasuk orang yang saat ini berpuasa atau tidak. Inilah yang kemudian akan menjadi bahwa puasa ini hanya menjadi rahasia kita dan rahasia Allah. Dan inilah yang kemudian Allah lah yang akan memberikan hikmah dari ibadah puasa kita itu. Dan itulah yang kemudian jikalau kita betul-betul mampu melakukan puasa, maka Allah menegaskan sesungguhnya junnatun, asyamu junnatun, puasa itu akan menjadi perisai. Kenapa? Orang yang dengan imannya berpuasa, walaupun di hadapannya ada makanan yang halal yang merupakan miliknya sendiri, makanan itu dibeli dari uangnya sendiri, dari jerih payahnya sendiri, walau dia sudah siap untuk menyantapnya dan tidak ada yang menghalangi, karena dengan imannya dia tetap menunggu datangnya saat adzan maghrib. Artinya apa? Dengan yang halal pun dia mampu menjaga, apalagi yang haram. Dan inilah yang kemudian menjadi bukti bahwa asyamu junnatun, puasa ini adalah perisai buat kita. Maka sungguh inilah yang kemudian jikalau kita jalankan terus menerus, maka dengan menggunakan teori behaviorist, teori perilaku, maka sesungguhnya jikalau kemudian kita melakukan segala hal bersifat baik, maka kemudian ini adalah sebagai sebuah respon, sebuah reaksi. Jikalau ada aksi kebaikan kita jalankan terus menerus, yang kemudian satu ketika ada rangsangan dengan hal yang sama, maka kita akan cenderung melakukan itu. Maka inilah yang kemudian jikalau dari tanggal 1 kemarin dan sampai tanggal 19 hari ini, kemudian kita lanjutkan sampai tanggal terakhir di bulan Ramadan ini, maka ini akan menjadi hal yang penting dalam rangka mengantarkan kefitrahan kita. Apa kefitrahan itu? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, orang-orang yang Ramadannya dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya seperti dia baru lahir dari rahimnya ibunya, atau seperti bayi yang baru lahir. Bukan berarti fisik kita seperti bayi, tapi akhlak dan perilaku kita seperti bayi. Karena bayi itu tidak akan berbuat dosa. Jangankan berbuat dosa, wong jalan aja tidak bisa. Artinya apa? Jika akhlak kita seperti bayi, maka inilah yang disebutkan bahwa kita akan menjadi orang yang fitrah, bersih dan suci. Tinggal melengkapkan dosa kita terhadap sesama. Maka dosa kita terhadap sesama yang dapat kita lakukan adalah saling bersilaturahim, menyambung kasih sayang untuk saling memberi dan meminta maaf. Lengkap sudah. Ramadan menjadikan dosa-dosa yang berhubungan dengan apapun yang dengan hak Allah diampuni, maka tinggal kita sempurnakan dengan silaturahim, saling meminta dan memberi maaf. Dan itulah yang kemudian di tanggal 1 Syawal nanti kita akan merayakan Idul Fitri itu. Maka inilah yang sesungguhnya yang akan menjadi tujuan utama, dan itu adalah capaian dari ketakwaan kita. Maka mudah-mudahan Ramadan yang kita jalankan ini menjadikan capaian ketakwaan yang lebih berkualitas. Diri kita akan mampu menjadikan berhijrah menuju kebaikan, berhijrah menuju ridha Allah, sehingga yang dapat kita lakukan sisa hidup yang kita jalani hanya menabur kebaikan, menghindarkan keburukan, dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan ridhonya, membentangkan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat.
Maka dengan sekelumit khutbah ini mudah-mudahan Allah menerima sholat kita, menerima puasa kita, menerima tarawih kita, menerima sedekah kita, taqarrub tadarruk kita, hingga mudah-mudahan Allah menutup segala macam kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita, sehingga Allah akan membentangkan kelebihan berupa keberkahan, keselamatan dunia hingga akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur